Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Novel Hisyam, NIM 2019 11 03 11 048. Di sini saya akan mempresentasikan mapping Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain, tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya secara hutan tetap. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Asas penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Tujuan penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup sebaran proporsional, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, keadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Status dan fungsi hutan. Pemerintah menetapkan status adat sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masyarakat masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangan masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah. Hutan mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus yang diperlukan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya. Kawasan hutan dan tujuan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Pengurusan hutan yang pertama, pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan. Yang pertama, perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan pendidikan, latihan, serta penyuluhan kehutanan. Dan yang terakhir, pengawasan. Perencanaan kehutanan. Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan. Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penata gunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan. Pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan yang pertama tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, yang kedua pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, yang ketiga rehabilitas dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan. Dalam pengurusan hutan serta latihan diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang didasari dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penyelenggaraan penelitian, pengembangan pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional, serta kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nufta khas Indonesia dari pencurian. Penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan latihan kehutanan, penyuluhan kehutanan, pendanaan, dan prasarana. Masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya berhak yang pertama melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kehidupan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.
Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan bertentangan undang-undang. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hutan hukum adat yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ketentuan lebih lanjut yang diatur dengan peraturan pemerintah. Peran serta masyarakat. Yang pertama, masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Yang kedua, selain hak juga masyarakat dapat yang pertama memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengetahui rencana penuntutan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan, memberikan informasi saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. Masyarakat di dalam dan yang ketiga, masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses ke hutan sekitar sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat penetapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sehingga akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa kehutanan. Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak bersengketa. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugat melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dengan sengketa. Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari. Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagai diatur di dalam undang-undang ini. Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapainya kesepakatan mengenai pengadilan suatu hak, misalnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindak tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan. Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak atau pendamping organisasi non-pemerintah yang membantu penyelesaian sengketa kehutanan. Penyidikan. Selain pejabat penyidik kepolisian ayat 1 selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat mengawasi pegawai negara sipil tertentu yang dilingkup tugas bertanggung jawab meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ayat 2, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagai dimaksud pada ayat 1 berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas keberadaan laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Memeriksa tanda mengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berlaku. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Menangkap dan menahan dan dalam koordinasi pengawasan penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Membuat dan menandatangani berita acara. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Ayat 3. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
ketentuan pidana pasal 76 yang salah satunya isinya diuraikan. Yang pertama, barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 atau pasal 50 ayat 2 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang ayat kedua, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 50 ayat 3 huruf A, huruf B dan atau huruf C diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf D diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ayat 4, barang siapa karena kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf D diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Ayat 5, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf E atau huruf V diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.